Level 1, tsunami kecil. Di level yang paling rendah ini, tsunami sebenarnya nyaris tidak terasa. Tinggi gelombangnya cuma sekitar 10-50 cm, alias di bawah setengah meter. Buat kebanyakan orang, perubahan ini terlihat seperti pasang surut laut biasa. Air memang naik turun, tapi nggak ada yang kelihatan mencurigakan. Alat pendeteksi tsunami bisa menangkap pergerakan ini, tapi mata manusia hampir pasti nggak menyadari. Karena dampaknya minim, biasanya nggak ada peringatan evakuasi. Aktivitas di pantai tetap jalan normal. Orang masih main air, nelayan tetap melaut, dan kapal-kapal kecil di pelabuhan juga hampir nggak merasa efek apa-apa gitu. Salah satu contohnya adalah tsunami kecil di Filipina tahun 2021. Setelah gempa laut berkekuatan 5,5, sensor mencatat adanya gelombang tsunami mini. Tapi kejadian ini cuma jadi catatan saja tanpa dampak nyata di lapangan. Level 2, minor tsunami. Masuk ke level 2, tinggi gelombang sudah mulai kelihatan, sekitar 50 cm sampai 1 meter. Di tahap ini efeknya mulai terasa, terutama buat nelayan dan juga pengunjung pantai. Kapal-kapal kecil di pelabuhan bisa sedikit oleng, apalagi kalau gelombang datang tiba-tiba. Arus laut juga jadi lebih kuat dari biasanya. Orang yang berenang bisa saja terseret arus tanpa sempat bersiap. Biasanya pihak berwenang akan mengeluarkan himbauan agar warga menjauh dari pantai, meskipun belum sampai evakuasi besar-besaran. Barang-barang ringan di pesisir seperti kursi plastik, meja warung, atau motor yang parkir terlalu dekat dengan pantai itu beresiko hanyut. Contoh kejadian ada di Alaska di tahun 2018 setelah gempa berkekuatan 7,9 magnitudo. Gelombang hampir setinggi 1 meter sampai menyasar ke pesisir dan membuat banyak kapal kecil itu terbanting. Level 3, moderate tsunami. Di level ini tsunami sudah masuk kategori berbahaya. Tinggi gelombangnya berkisar antara 1-3 meter. Air laut bisa naik ke daratan dengan deras dan juga cepat. Perahu nelayan beresiko terbalik, kapal di pelabuhan bisa terseret arus, dan kendaraan yang parkir dekat pantai itu bisa hanyut. Bangunan kayu atau rumah semi permanen mulai rentan rusak. Biasanya sirine peringatan tsunami sudah dibunyikan dan warga pesisir wajib melakukan evakuasi. Arus laut di tahap ini sangat kuat dan bisa menyeret siapapun yang masih berada di area pantai. Jalan-jalan dekat laut juga bisa rusak cukup parah. Contoh nyata terjadi di Hokkaido, di Jepang di tahun 1993, ketika tsunami setinggi 3 meter merobohkan puluhan rumah dan merusak beberapa desa pesisir. Level 4, strong tsunami. Tsunami level 4 bisa dibilang sudah ganas. Tinggi gelombangnya mencapai 3-5 meter, seperti tembok air yang menghantam daratan. Rumah permanen mulai roboh, kendaraan besar seperti truk dan bus itu bisa terguling, dan infrastruktur penting seperti jalan serta jembatan mengalami kerusakan serius. Air laut dapat masuk ratusan meter ke daratan. Di tahap ini, evakuasi massal biasanya sudah dilakukan jauh-jauh hari. Siapapun yang terlambat mengungsi menghadapi resiko besar. Contoh kejadian terjadi di negara Chile di tahun 2010. Tsunami dengan ketinggian sekitar 4,5 meter menghancurkan kawasan pesisir, menghilangkan ratusan rumah, dan membuat banyak jalan tak bisa digunakan selama berhari-hari. Level 5, destruktif tsunami. Kalau sudah masuk ke level 5, tsunami benar-benar berubah jadi monster. Tinggi gelombangnya antara 5-10 meter, bahkan lebih tinggi dari rumah 2 lantai. Bangunan beton bisa ambruk, kota pesisir lumpuh total, dan korban jiwa bisa sangat besar jika peringatan dini gagal. Dampak ekonominya juga parah. Aktivitas masyarakat bisa terhenti berbulan-bulan. Air laut melaju jauh ke daratan, bukan cuma di area pantai. Kendaraan, alat berat, sampai kontainer pelabuhan bisa terseret. Contoh paling terkenal adalah tsunami Sendai di Jepang di tahun 2011. Gelombang setinggi sekitar 9,3 meter menghancurkan wilayah pesisir dan memicu krisis nuklir Fukushima. Level 6, mega tsunami. Ini adalah level yang paling ekstrim. Mega tsunami memiliki gelombang di atas 10 meter dan skalanya itu benar-benar masif. Kota pesisir bisa rata dengan tanah. Bukan cuma rumah dan gedung, tapi juga jalan raya, pelabuhan, jembatan, bahkan bandara bisa hancur. Korban jiwa bisa mencapai ratusan ribu orang. Dampaknya bisa lintas negara karena gelombang bisa menjalar sampai benua lain. Contoh paling nyata adalah tsunami Aceh tahun 2004. Beberapa gelombangnya mencapai ketinggian sekitar 30 meter, menghancurkan Banda Aceh dan menghapus puluhan desa dari peta.